Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen Manajemen Basis Data, Bapak Rohmat Husaini. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Samuel Yuda Pratama dengan NIM 124250195. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir MBD saya, yaitu dengan studi kasus Sistem Basis Data Pencatatan Pengaduan Masyarakat. Berikut ada latar belakang masalah. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sarana penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau laporan terkait pelayanan publik. Namun, seringkali proses pencatatan dan penanganan pengaduan masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, hilangnya data, atau lambatnya respon. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem basis data yang dapat mencatat, mengelola, dan memantau setiap pengaduan secara terstruktur dan terintegrasi. Lalu selanjutnya ada tujuan pembuatan basis data. Dalam tujuannya membuat basis data ini adalah: satu, mengelola data pengaduan masyarakat secara sistematis dan terstruktur. Kedua, memudahkan tracking status penanganan pengaduan dari awal hingga selesai. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan. Yang keempat, menyediakan laporan statistik pengaduan untuk evaluasi kinerja pelayanan publik. Yang kelima, memastikan setiap pengaduan mendapatkan tanggapan tepat waktu. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu tabel yang digunakan. Dari ERT yang sudah saya buat, ada 5 tabel yang saya gunakan. Pertama ada masyarakat, kedua ada pengaduan, ketiga ada kategori pengaduan, keempat ada admin, kelima ada tanggapan. Nah, untuk tabel masyarakat ini digunakan untuk menyimpan data pelapor atau pengadu. Kemudian pengaduan ada untuk menyimpan data pengaduan yang disampaikan. Yang ketiga ada kategori pengaduan. Tabel ini digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis pengaduan. Yang keempat ada admin, untuk menyimpan data admin atau pegawai yang menangani pengaduan. Yang kelima ada tanggapan. Itu digunakan untuk mencatat tanggapan atau respon terhadap pengaduan. Lanjut. Berikut ada diagram ERD saya atau Entity Relationship Diagram. Pertama, di entitas masyarakat itu memiliki 4 atribut dengan NIK sebagai atribut utama atau sebagai primary key. Kemudian ada nomor telepon, ada alamat, dan nama masyarakat. Kemudian ada pengaduan, dan hubungan masyarakat ke pengaduan itu one to many. Kenapa demikian? Karena satu masyarakat bisa melakukan banyak pengaduan. Di pengaduan kita terdapat ID pengaduan sebagai primary key, NIK, ID tanggapan, ID kategori, dan NIP sebagai foreign key. Kemudian ada tanggal pengaduan, juga deskripsi. Kemudian ada tabel admin, dan hubungan antara pengaduan dan admin ini kenapa one to many to one? Karena banyak pengaduan itu dapat diterima dan ditangani oleh satu admin. Nah, untuk tabel admin sendiri terdiri dari NIP yang menjadi primary key, kemudian ada nomor telepon, nama admin, dan ID tanggapan yang menjadi FK untuk tabel tanggapan. Gitu. Jadi satu admin itu dapat memberikan banyak tanggapan. Nah, di tabel tanggapan ini terdapat tanggapan itu sendiri, tanggal tanggapan, dan ID tanggapan sebagai primary key. Dari pengaduan juga memiliki hubungan kepada tanggapan, yaitu satu pengaduan tuh bisa memiliki banyak tanggapan. Terakhir ada kategori pengaduan. Nah, di dalam kategori pengaduan ini terdapat ID kategori dan kategori. Hubungannya dengan pengaduan adalah many to one, karena banyak pengaduan itu bisa menjadi satu kategori, memiliki satu kategori pengaduan, atau bisa dijadikan satu kategori pengaduan. Lanjut ke diagram RAT atau relasi antar tabel. Di sini terdapat tabel masyarakat, tabel pengaduan, tabel admin, tabel kategori pengaduan, dan tabel tanggapan. Itu juga ada implementasi dalam admin atau XMPP di adminnya. Kemudian berikut merupakan model tabel yang saya buat. Ini setiap
tabel saya berikan 3 data, seperti yang tertera di layar sekarang. Selanjutnya ada implementasi basis data. Pertama saya menggunakan create database untuk membuat database, kemudian use database untuk menggunakan database yang sudah saya buat. Kemudian saya membuat tabel satu persatu dengan menggunakan create table. Ini saya menggunakan create table untuk membuat tabel tanggapan, tabel pengaduan, tabel masyarakat, tabel admin, kemudian tabel kategori pengaduan. Dan di sini kenapa saya menambahkan kolom ID tanggapan, karena saya lupa menambahkan kolom ID tanggapan di kolom admin, gitu Pak. Kemudian ada implementasi basis data. Ini yang kedua ada insert into. Untuk insert into ini digunakan untuk menambahkan data atau isi dari tabel yang sudah dibuat tadi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, saya menggunakan insert into untuk data masyarakat, data admin, kategori pengaduan, data tanggapan, dan pengaduan. Kemudian ada keamanan basis data. Untuk keamanan basis data sendiri itu di sini saya memiliki 5 ide untuk keamanan basis data. Yang pertama, backup rutin. Itu dapat dilakukan backup data secara berkala, bisa harian, mingguan, maupun bulanan. Kedua, ada recovery plan untuk menyiapkan prosedur pemulihan data jika terjadi kegagalan sistem. Yang ketiga, ada enkripsi data untuk mengamankan data sensitif seperti NIK masyarakat, karena itu merupakan salah satu data yang mengandung privasi. Yang keempat, mengamankan server seperti mengunci ruangan, CCTV, memberikan CCTV atau memasang CCTV. Kemudian akses terbatas. Maksud akses terbatas di sini adalah orang-orang yang dapat masuk ke ruangan server tersebut adalah orang-orang tertentu saja. Kemudian ada backup multilokasi. Ini dapat berupa cloud, external drive, maupun NAS terpisah. Kemudian lanjut kesimpulan. Jadi sini kesimpulannya yang bisa saya dapatkan adalah sistem basis data pengaduan masyarakat ini telah berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan menggunakan 5 tabel utama yang saling terhubung. Sistem ini mendukung proses pencatatan, penanganan, dan monitoring pengaduan masyarakat secara efisien, transparan, dan terstruktur. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak.